Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 百话佛法，光播将作. Episode 9, bersabar adalah sedang meningkatkan sifat budi luhur. Dharma mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang kekal. Kita harus ingat, segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal. Memilikinya berarti dia telah memilikinya. Banyak orang berkata, saya belajar Dharma, tunggu nanti saja ya. Tunggu nanti saya berjodoh untuk belajar Dharma. Tetapi ingatlah, bahwa segala sesuatu tidak kekal. Kita tidak bisa menunggu. Semuanya bisa berubah. Baik berubah menjadi buruk, buruk berubah menjadi baik. Anda baru saja bahagia saat ini, tak berapa lama kemudian akan sedih lagi. Setelah Anda bersedih, Anda akan menjadi bahagia kembali. Jadi, belajar Dharma harus bisa memegang kendali pada saat ini. Banyak orang yang mengetahui bahwa kehidupan saat ini tidak sama dengan 10 atau 20 tahun yang lalu kan? Sudah tidak sama. Artinya, kehidupan ini tidak kekal. Segala sesuatu bersifat ketidakakuan dan tidak ada yang dapat dibawa setelah seseorang meninggal dunia. Apa yang menjadi milik aku? Tidak ada. Jadi apa lagi yang perlu diperebutkan? Setelah Anda mendapatkan sesuatu, pada akhirnya semua itu akan menjadi kosong. Hanya karma yang terus mengikuti Anda. Masih ada banyak orang yang masih tidak bisa berpikiran jernih, memiliki cara berpikir yang sempit. Dharma memberitahu kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki akan menghilang. Jadi, kita harus menyingkirkan sifat dan perilaku buruk yang ada di dalam diri kita. Bertobatlah lebih awal. Binalah diri lebih awal. Murnikan kembali batin Anda. Anda perlu membuat pikiran Anda sendiri semakin bersih. Anda perlu membina diri untuk terbebas dari 6 alam reinkarnasi. Praktisi Buddhis perlu melakukan kebaikan dan membina diri, yaitu perbanyak membaca parita, memiliki kebijaksanaan seperti seorang busa, dan menjadikan busa sebagai tempat untuk bersandar, membuat sifat alami dan hati Anda terbebas dari ketakutan. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan hidup dalam ketakutan, karena segala sesuatu akan selalu berubah setiap hari. Setiap hari melewati hidupnya dengan penuh ketakutan. Untuk terbebas dari ketakutan, seseorang harus berbanyak kebaikan, melepaskan makhluk hidup, dan membaca parita. Selain itu, ketika Anda membantu dan menuntun orang lain untuk belajar Dharma, peruntungan Anda akan berubah dan menghilangkan segala kekhawatiran. Seseorang yang tidak memiliki kekhawatiran, secara bertahap, kebijaksanaan dia akan memasuki 4 alam suci dan tanah suci. Seseorang yang tidak lagi memiliki kekhawatiran akan memiliki pikiran yang bersih. Di dalam hati, Anda perlu selalu merenungkan diri. Apakah saya lakukan adalah hal yang benar? Membina dirilah sewajarnya, agar tetap dapat berbaur dengan orang lain. Saat ini masih ada banyak orang yang membina diri hingga akhirnya mereka tidak bisa lagi berbaur dengan orang lain. Jadi membina dirilah sewajarnya, agar kalian tetap dapat berbaur dengan orang lain. Dan sebenarnya hal ini baik untuk meningkatkan karakter Anda. Jika Anda bisa berbaur dengan semua orang dan membuat orang lain menerima Anda, artinya Anda memiliki karakter moral. Sedangkan jika tidak ada yang bisa menerima Anda, artinya karakter Anda bermasalah.
Jadi, seseorang harus rendah hati dan tidak melekat dengan keakuan, dan melakukan sesuatu dengan ketulusan hati. Maka Anda akan terbebas dari kekhawatiran, terhindar dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dan Anda tidak akan masuk ke dalam 3 alam penderitaan. Karena memang ada 3 alam penderitaan di alam manusia ini. Apa saja 3 alam penderitaan di alam manusia ini? Mereka yang serakah sampai akhir hayat mereka menginginkan ini dan itu. Ketika keinginan mereka terpenuhi, mereka masih menginginkan hal lainnya lagi. Menginginkan semuanya hingga akhirnya mereka terjatuh ke dalam penderitaan. Kebenciannya hingga merasuki jiwanya. Benci hingga akhir hayatnya. Dia sangat bodoh hingga dia tidak dapat menemukan aku yang sebenarnya. Dan semua yang dia lakukan sangatlah bodoh dan berantakan. Jadi, Anda tidak boleh terjatuh ke dalam 3 alam penderitaan tersebut. Anda harus sepenuh hati membina diri di dalam kehidupan ini. Apakah pembinaan diri saya baik dan benar hari ini? Anda harus selalu mengintrospeksi diri. Apakah dalam seminggu ini saya serakah? Apakah saya ada kebencian terhadap orang lain? Janganlah serakah, membenci, dan menjadi orang bodoh. Apa itu membina diri dengan sepenuh hati? Membina diri dengan sepenuh hati artinya setiap hari Anda membaca parita dan membaca PR, sembahyang kepada Buddha, dan coba ingat kembali apa saja yang telah Anda ikrarkan. Apakah saya telah menjalankan ikrar yang telah saya ucapkan? Apakah saya telah melaksanakan semua ikrar saya? Hidup ini sangatlah singkat. Setiap orang akan menghadapi berbagai kegagalan dalam hidupnya. Banyak orang sering bertanya kepada Shofu, apa yang harus dilakukan saat saya gagal? Hal yang perlu dilakukan adalah pertama, tetaplah tenang dan merasakan bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Karena saya sudah tertimpa masalah ini, maka Anda harus memikirkan bagaimana caranya agar saya dapat menyelesaikan masalah ini. Dimanapun lingkungan Anda berada, atau kegagalan apapun yang Anda hadapi, jiwa Anda harus selalu berbahagia. Karena tujuan akhir Anda bukanlah untuk datang ke alam manusia dan menikmati kebahagiaan dan penderitaannya. Tapi, Anda datang ke alam manusia ini untuk membina diri. Entah kegagalan dan kekhawatiran apapun di dalam manusia ini yang dapat mempengaruhi Anda, keburukan apapun yang Anda dengar, yang dapat membuat Anda marah, tapi pikiran Anda harus tetap tenang. Saya memang seperti ini. Inilah saya. Anda perlu sering berpikir seperti ini. Jangan mendengarkan apa yang orang lain ucapkan. Banyak orang yang mudah berubah karena ucapan orang lain. Mengapa? Begitu mereka mendengar tempat ini bagus, semua orang langsung pergi ke sana. Inilah mengapa ada banyak orang yang tertipu. Padahal saat kecil kita pernah mendengarkan sebuah nasihat. Belilah barang di mana ada banyak orang yang mengantri di sana. Setelah melihat ada banyak orang yang mengantri, tanyalah pada mereka, apa yang kamu beli di sini? Hal yang sama berlaku untuk kita sekarang. Anda harus memiliki keyakinan dan mengetahui apa yang perlu Anda beli sebelum Anda mengantri. Sedangkan jika Anda mendengarkan orang lain, maka orang lain akan mudah mempengaruhi pemikiran Anda. Seseorang yang benar-benar membina diri dengan baik tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan luar. Jangan terpengaruh oleh lingkungan luar dan pikiran harus tetap tenang dan tidak bergejolak. Tidak mudah bagi kita untuk membuat pikiran untuk tidak bergejolak. Ketika seseorang mendengar sesuatu, pertama-tama dia akan melekat pada keakuan. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan saya? Pertanyaan inilah yang akan dia pikirkan terlebih dahulu. Oh, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Pikirannya langsung tenang. Selama dia merasa sesuatu ada hubungannya dengan dia, maka pikirannya akan mulai bergejolak. Bagaimana pikiran ini bisa bergejolak? Karena dia terlalu mendengarkan ucapan orang lain.
Jadi, jika pikiran Anda tidak mudah bergejolak, artinya Anda telah mencapai jana. Meski ada apapun yang terjadi, orang yang bisa menenangkan dirinya, maka dia disebut telah mencapai jana. Anda harus sering belajar untuk melihat sifat kebudaan Anda sendiri. Di mana sifat kebudaan kalian? Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Selama kalian hidup hingga saat ini, berapa banyak hal yang telah kalian lakukan untuk menyakiti hati orang lain? Berapa banyak orang yang telah kalian sakiti, termasuk orang tua dan anak kalian? Semua ini bagaimana Anda bisa menenangkan pikiran Anda? Yaitu dengan menjaga sifat kebudaan Anda. Karena sifat kebudaan itu baik dan welas asih. Jika Anda dapat menjaga sifat kebudaan Anda, maka Anda akan menjadi Buddha. Menjadi Buddha artinya ada Buddha di dalam hati Anda, dan selamanya tidak akan pernah melakukan apapun yang menyimpang dari Dharma. Jadi, banyak orang sering menjadi tidak waras dan tidak senang. Tiba-tiba emosi, artinya pikirannya telah menyimpang dari Dharma. Dia tidak bisa tenang. Makanya, Anda harus bisa mencapai kebudaan. Meski pikiran Anda akan sangat lelah, sebenarnya ini adalah ujian. Jika Anda dapat berdiam diri di dalam rumah dan mengisolasikan diri, saya hanya akan berada di rumah. Saya bisa berdiam diri dengan tenang. Orang ini sebenarnya sedang diuji, dan bagaimanapun keadaan pikirannya, dia dapat menghilangkan karma buruknya sendiri. Ketika orang lain sedang mengarahkan Anda, dia tetap akan berpikir, walaupun saya benar, saya tetap harus lebih berhati-hati. Apapun yang saya lakukan, selalu ada orang yang mengarahkan saya. Semakin banyak hal yang saya lakukan, maka semakin saya membutuhkan seseorang untuk mengarahkan saya. Jadi, saya harus berhati-hati. Artinya, Anda telah memahami adipati pratyaya, kondisi positif. Jika Anda difitnah oleh orang lain, baik. Jika ada orang lain yang langsung memfitnah Anda di tempat, jangan balas dia. Karena saya sedang melatih Shanti Paramita, kesabaran. Anda tidak membalas ucapannya, bukan berarti Anda telah salah. Anda tidak membalas ucapannya, bukan berarti dia adalah benar. Jika Anda tidak membalas ucapannya, apakah orang lain akan menganggap Anda tunarunggu? Tidak. Apakah Anda tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang di sekitar yang melihat dia sedang memaki orang lain? Apakah mereka akan menghormati dia? Jadi, untuk memahami segala sesuatu, kita harus belajar bersabar dan terus tekun. Inilah yang disebut Sat Paramita, yaitu kebijaksanaan. Belajarlah mengorbankan aku yang kecil untuk menyempurnakan aku yang besar ini. Terkadang berkorban itu seperti seorang ibu yang menahan diri untuk anaknya. Sebenarnya dia telah menyempurnakan aku yang besar ini. Demi sebuah ketenaran, ada beberapa orang yang seringkali, jika kondisi perekonomian keluarga tidak baik, seorang ibu akan melepaskan harga dirinya untuk meminta bantuan dari orang lain untuk menyelamatkan anak-anaknya dari kelaparan. Jika dia sangat menjaga harga dirinya dan tidak meminta sesuatu, maka anak-anaknya akan kelaparan. Ibunya bersedia berkorban menghilangkan egonya sendiri agar anak-anaknya bisa mendapatkan makanan. Bahasa zaman sekarang disebut dengan muka tebal. Padahal semua ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Banyak ibu yang enggan melakukan hal semacam ini dan lebih memilih anaknya kelaparan. Inilah ketenaran yang ibu itu dapatkan. Jadi, terkadang seseorang akan menghadapi banyak sebab dan akibat. Jika Anda menyakiti orang lain hari ini, maka suatu hari nanti mereka akan berbalik menyakiti Anda. Jika Anda memaki orang lain hari ini, maka suatu hari nanti mereka akan berbalik memaki Anda. Inilah sebab akibat. Jika Anda menyakiti orang lain hari ini,
Mereka pasti akan berbalik menyakiti Anda. Jika Anda menindas orang lain hari ini, orang lain akan berbalik menindas Anda. Kemudian segala permasalahan Anda akan terus bermunculan sesuai sebab akibat. Jika Anda memperhatikan orang yang mempunyai banyak masalah, saat ini ia pasti sedang memikirkan semua permasalahannya, memikirkan masalah temannya dan dirinya sendiri, dan itu berarti sebab akibat itu sudah mulai muncul. Banyak orang bertanya, kapan sebab dan akibat itu datang? Saat inilah sebab akibat datang.